Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan, diberikan hari yang baru. Saya akan melanjutkan dari Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua. Dari ayat pertama sampai dengan yang ke-7. Jemaat di Efesus, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang boleh menyertai kami dari hari ke hari. Ajar kami berterima kasih, ajar kami mengucap syukur dengan kehidupan kami, dengan perbuatan kami. Bapa, berikan firman-Mu, berikan kebenaran-Mu, dan berikan pertolongan-Mu, agar kami boleh Kau berkati di dalam pengenalan kami akan Engkau, terutama di dalam kami juga boleh mau membaca dan belajar daripada firman-Mu. Ampuni Bapa untuk segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pasal 2 saudara dari Wahyu, ayat pertama sampai dengan ke-7 saya akan baca. Demikian bunyinya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jemaat Efesus. Efesus mendapat urutan yang pertama dari ke-7 gereja yang ada di kitab Wahyu ini, saudara. Dan Efesus saat itu berada di tempat atau di kota yang dikenal oleh dunia, tempat yang ramai. Demikian juga gereja Efesus adalah gereja yang terkenal, di mana Paulus sendiri telah tinggal dan melayani di Efesus selama 3 tahun. Anda bisa baca dari Kisah pasal 19, Kisah pasal 20 ayat 31. Di Efesus juga pernah dilayani oleh Aquila, oleh Priscilla, Apolos, demikian juga Timotius.
Gereja Efesus adalah gereja yang pernah mendapatkan pelayanan daripada tokoh-tokoh Alkitab. Dan kalau kita perhatikan saudara, seperti yang sudah kita baca tadi, ada satu hal yang menjadi teguran keras dari Tuhan bagi jemaat di Efesus. Teguran tersebut adalah teguran yang menyatakan kefatalan dari jemaat di Efesus. Seperti yang dicatat di pasal yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Tetapi sebelum sampai di pasal yang, maksud saya ayat yang keempat, sebelum Tuhan memberikan tegurannya di ayat yang keempat, terlebih dahulu kalau Anda perhatikan, Tuhan memberikan pujian-pujiannya terhadap jemaat di Efesus. Firman ini diberikan dari Tuhan sendiri yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya. Ketujuh bintang di tangan Tuhan, kalau Anda kembali baca dari pasal pertama ayat ke-20, adalah ketujuh malaikat dari ketujuh gereja yang berada di tangan kanan Tuhan. Yang kemungkinan besar di sini berbicara tentang penanggung jawab gereja tersebut, yang berfungsi melayani Tuhan, berfungsi menyalurkan pelayanan Tuhan, yang mana adalah menjadi terang bagi dunia. Malaikat itu bisa pastor atau pendeta daripada gereja tersebut, yang mana di sini dialamatkan kepada gereja di Efesus. Malaikat saudara adalah messenger atau utusan Tuhan. Malaikat tidak untuk melakukan kehendaknya sendiri berdasarkan apa yang dia mau lakukan. Tetapi kalau Anda perhatikan, malaikat Tuhan mereka hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Untuk melayani gereja Tuhan, untuk melayani jemaat Tuhan, itu adalah tugas daripada sebagian yang Tuhan berikan kepada malaikatnya. Demikian juga pastor, pendeta atau pemimpin gereja saudara seharusnya juga tidak menjalankan kehendak mereka sendiri di dalam pelayanan mereka terhadap gereja yang mereka layani. Mereka menjadi representasi terang Tuhan. Dan masing-masing saudara akan mempertanggungjawabkan segala yang diperbuat oleh para pemimpin gereja tersebut, oleh para pastor, oleh para pendeta, kalau ada yang menyebut diri mereka nabi, masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, pelayanan mereka, terutama yang mereka lakukan di atas nama Tuhan. Pelayanan Kristen akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban mereka. Karena Tuhan yang berkuasa atas gerejanya, dan Tuhan juga berkuasa atas mereka yang menjadi representasi dan pimpinan dari gereja atau jemaat Tuhan tersebut. Di ayat kedua,
Tuhan mengatakan jikalau Tuhan tahu segala pekerjaan, segala jerih payah, segala ketekunan yang dilakukan oleh jemaat di Efesus ini. Tuhan tahu kalau jemaat di Efesus adalah jemaat yang tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Orang-orang jahat memang tidak bisa disabari, karena memang mereka memiliki niat yang jahat. Semakin disabari ya semakin merajalela kejahatannya. Ya, kalau ada orang-orang jahat yang datang, yang masuk, yang menyelundup di antara gereja Tuhan, ya harus segera dibereskan. Jangan dibiarkan sebelum kejahatan tersebut menginfeksi gereja Tuhan. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jemaat di Efesus juga telah dimasuki oleh hamba-hamba Tuhan palsu. Mereka menyebut dirinya sebagai rasul, tetapi ternyata adalah rasul palsu. Anda juga sebagai gereja Tuhan, terutama kalau terlibat di dalam pelayanan, Anda sebagai pemimpin gereja tersebut, Anda memiliki tugas untuk menjaga gereja di mana Anda berada untuk tidak ditipu oleh para hamba Tuhan palsu, oleh para rasul palsu. Tentunya salah satu cara agar Anda tidak tertipu, jemaat Anda tidak tertipu oleh hamba Tuhan palsu, karena hamba Tuhan palsu itu bisa merusak jemaat saudara dengan pengajaran palsunya. Tentunya pengajaran palsu ini tidak menunjukkan kepalsuannya, bahkan menunjukkan keasliannya, tetapi palsu. Kata-kata daripada hamba Tuhan palsu, nabi palsu, rasul palsu, biasanya diisi dengan kata-kata yang positif, kata-kata yang memikat, tetapi sebenarnya menjerat, menggigit, dan bisa membunuh. Karena namanya saja palsu. Yang asli dari Tuhan adalah sumber kehidupan, adalah sumber terang dan sumber kasih. Kalau palsu, ya pada akhirnya tujuannya adalah untuk merampok, untuk membunuh, dan untuk memporak-porandakan. Di sisi lain, hamba Tuhan palsu tidak akan datang menawarkan pelayanan dan pada akhirnya meminta bayaran. Hamba Tuhan palsu dan hamba Tuhan asli akan memiliki karakter yang berbeda. Tetapi iblis pun menyamar sebagai malaikat terang, saudara. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Jangan asal menerima seseorang yang mengaku nabi Tuhan, seseorang yang mengaku rasul Tuhan, seseorang yang mengaku hamba Tuhan yang besar, yang belum Anda kenal. Jangan dengan mudah ditawarkan pelayanan, tetapi diselidiki dulu, dites dulu, dicari informasinya dulu. Apakah dia benar-benar memang hamba Tuhan yang mau melayani Tuhan,
atau hanya manusia yang menyamar sebagai hamba Tuhan palsu. Dan jemaat di Efesus telah mengetes ya, kalau ternyata mereka itu adalah hamba Tuhan palsu, karena hamba Tuhan palsu juga berkeliaran di permukaan bumi di antara gereja Tuhan, terutama di masa-masa akhir zaman. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang memiliki kesabaran tinggi. Mereka sabar, mereka tahan di dalam penderitaan pelayanan karena nama Yesus. Mereka juga tidak mengenal lelah, tidak pantang mundur. Jemaat di Efesus banyak memiliki nilai-nilai positif yang patut dicontoh oleh jemaat atau gereja Tuhan yang lain. Tetapi kalau Anda perhatikan di ayat yang keempat, di sini Tuhan memberikan teguran yang serius, teguran yang fatal bagi jemaat Efesus yang sebenarnya juga telah mendapatkan banyak pujian daripada Tuhan. Teguran tersebut demikian bunyinya, namun demikian aku mencela engkau, jemaat Efesus, aku mencela engkau, gereja Efesus. Karena apa? Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Di antara cukup banyak pujian Tuhan terhadap jemaat di Efesus, Tuhan menegur satu kefatalan besar yang telah terjadi di gereja Efesus ini, di jemaat Efesus ini, yaitu jemaat Efesus telah meninggalkan kasih yang semula. Apa itu, saudara, kasih yang semula? Kasih semula tentunya adalah kasih yang dari Tuhan sendiri. Kasih yang telah memberi kehidupan bagi saya, bagi Anda, dan bagi setiap orang percaya. Dan setiap kita yang melayani Tuhan, orang Kristen yang melayani Tuhan, kita dipanggil juga melayani dengan kasih yang dari Tuhan. Bukan dengan kemauan kita sendiri, kasih manusia. Karena sebagai manusia sangat terbatas bisa mengasihi sesama yang lain. Meskipun jemaat di Efesus, saudara, pernah menerima pelayanan dari Paulus, ya, tokoh besar Paulus, dari Aquila, dari Priscilla, dari Apolos, dari Timotius. Berapa lama kalau Anda perhatikan setelah itu jemaat ini telah kehilangan kasih yang semula? Apakah ini menjadi satu hal yang gereja Tuhan saat ini ada perlu perhatikan? Sudah berapa lama gereja di mana Anda berada telah berdiri, saudara? Apakah gereja di mana Anda berjemaat masih melayani Tuhan di dalam kasih Tuhan? Karena dari apa yang kita baca tadi, saudara, jemaat di Efesus ini mendapat pujian yang banyak dari Tuhan, pujian yang positif, ya. Di antaranya kembali, ya, mereka menjaga dengan baik doktrin pengajaran yang alkitabiah. Mereka tidak membiarkan orang jahat menyusup masuk di antara jemaat untuk merusak gerejanya.
dan gereja di Efesus ini juga mereka yang melayani dengan kesabaran dan rela menderita bagi nama Tuhan dan tidak mengenal lelah. Itu semua adalah puji-pujian yang luar biasa, saudara. Tetapi dari hal yang luar biasa tersebut, ada juga yang luar biasa telah ditinggalkan, yaitu kasih yang semula. Manusia telah diciptakan oleh Allah di dalam kasih. Manusia juga telah diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah sendiri, menyembah Yesus yang telah menciptakan manusia dan segala yang telah diciptakan. Untuk menyembah, untuk melayani, untuk berjerih payah, untuk menderita, ya. Bagi Tuhan telah dan masih mereka lakukan di dalam jemaat di Efesus. Tetapi untuk tetap mengasihi seperti yang Tuhan telah perintahkan agar mereka saling mengasihi, melakukan pelayanan di dalam kasih, telah mereka tinggalkan. Kasih Tuhan telah menjadi dingin di antara jemaat di Efesus. Meskipun, kembali kalau Anda baca pekerjaan mereka, pelayanan mereka, ketaatan mereka untuk melayani Tuhan, jerih payah mereka mendapat pujian. Tetapi untuk mengasihi yang mereka layani, untuk mengasihi sesama, telah menjadi dingin. Oleh karena itu, jemaat di Efesus ditegur oleh Tuhan, saudara. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Satu peringatan, satu panggilan untuk bertobat yang tidak bisa dikompromi oleh jemaat Efesus. Kalau mereka masih mau menjadi bagian daripada gereja Tuhan. Karena kasih adalah salah satu ciri dasar daripada gereja Tuhan, daripada jemaat Tuhan. Dan kita tahu, saudara, kasih yang demikian telah menjadi banyak pergumulan daripada gereja-gereja Tuhan. Kasih yang demikian telah menjadi banyak pergumulan bagi pribadi-pribadi Kristen juga. Sebagian daripada kita akan rela, saudara, ya. Kita akan sanggup untuk melayani Tuhan sampai berlelah. Tetapi untuk mengasihi sesama jemaat Tuhan, saudara seiman, untuk mengasihi gereja lain yang menjadi bagian daripada gereja Tuhan, ada yang tidak mau, saudara. Ada yang justru menentang. Itu telah menjadi penyakit di dalam gereja Tuhan. Itu telah menjadi penyakit di dalam gereja Tuhan, saudara. Oleh karena itu, kita sudah menyaksikan pertikaian di dalam gereja, di dalam jemaat, yang membuat gereja juga pecah dan berantakan. Kita telah melihat gereja yang satu dengan gereja yang lain saling menjelek-jelekan. Itu juga telah menjadi kenyataan. Tetapi saudara, entah siapa saya, entah siapa Anda, dari nama gereja apa,
dari bagian gereja apa? Gereja Protestan, gereja Katolik, gereja karismatik. Kalau Anda merasa dan menyadari Anda menjadi bagian daripada gereja Tuhan, dengarkanlah firman ini. Dengarkanlah firman ini. Mungkin Anda menjadi gereja yang begitu giat, begitu berapi-api melayani Tuhan. Tetapi tanpa disadari sebetulnya, Anda berada di gereja atau di jemaat yang kasihnya telah dingin. Atau menjadi jemaat yang hanya bisa mengasihi kelompoknya sendiri, tetapi tidak bisa mengasihi gereja Tuhan yang lain, yang mana seharusnya di antara gereja Tuhan kita dipanggil untuk saling mengasihi, untuk saling membangun. Kalau kita baca, saudara, dari Yohanes 13. Yohanes 13 dari ayat 34 dan 35, firman Tuhan Yesus sendiri berbicara demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih kita di antara jemaat Tuhan, kasih kita di antara gereja Tuhan menjadi trademark, menjadi ciri jikalau gereja tersebut adalah gereja yang dimiliki oleh Tuhan. Gereja Tuhan tidak hanya ditandai oleh orang-orang yang melayani seperti yang berada di Efesus ini. Mereka banyak mempunyai pujian positif, tetapi ada satu hal yang fundamental yang mereka telah tinggalkan, yaitu kasih mereka telah menjadi dingin. Dan peringatan ini serius sekali, saudara. Kembali saya akan ulang membacanya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Gereja yang kasihnya telah dingin berada di dalam tanda bahaya. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, apa yang akan terjadi, saudara? Aku akan datang kepadamu. Tuhan akan datang kepada gereja itu, dan Tuhan berkata, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ini berbicara kepada setiap gereja Tuhan. Ini menjadi peringatan kepada setiap gereja Tuhan yang ada saat ini juga. Di dalam saya berbicara, di dalam saya mengomentari, di dalam saya berkata-kata, saya bisa dinilai oleh orang lain. Anda juga bisa dinilai oleh orang lain. Apakah kita melakukannya itu, terutama di dalam nama pelayanan Kristen? Apakah kita melakukannya di dalam kasih Yesus? Itu bisa ternilai, saudara, melalui bagaimana Anda berkhotbah, bagaimana Anda mengkritik, bagaimana Anda berbicara. Apakah kritik Anda adalah kritik yang mengasihi, atau kritik Anda adalah kritik yang berisi benci, mengundang permusuhan, dan sebagainya? Itu akan bisa didengarkan dan terbaca nadanya. Dan
Biarlah ini kita diingatkan, apapun alasannya, dari manapun Anda bergereja, saudara, firman Tuhan ini tetap menjadi bagian yang perlu Anda perhatikan, yang perlu saya perhatikan. Kalau tidak, saudara, sebenarnya Tuhan sendiri akan meninggalkan gereja atau jemaat di mana Anda atau saya berada. Kalau kita sudah melanggar perintah Tuhan dan tidak mau bertobat, Anda akan menjadi gereja yang hanya menjadi organisasi manusia, yang tidak lagi menjadi bagian daripada gereja Tuhan. Anda akan dikenal sebagai pelayan-pelayanan Tuhan yang gigih, tetapi hanya sebatas kemampuan dan di dalam tenaga manusia semata. Karena apa? Tuhan sudah tidak ada lagi di antara jemaat itu. Dan satu hal, saudara, kasih Tuhan adalah kasih yang tidak tercacati oleh dosa. Gereja yang mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaatnya tidak akan membiarkan dosa berkuasa dan merusak di dalam gereja itu atas nama kasihnya. Kasih Tuhan, kasih yang murni, kasih yang merestorasi, akan mengembalikan setiap jemaat Tuhan, setiap anggota gereja yang telah berdosa untuk bertobat di dalam kasih Tuhan. Sehingga sebagai gereja, sebagai pelayan Tuhan, Anda tidak akan membiarkan terjadi kompromi atas nama kasih terhadap mereka yang mempraktekkan dosa di dalam gereja-gereja tersebut. Ada satu pujian lain juga yang Tuhan berikan di ayat yang ke-6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Allah juga membenci, saudara. Tuhan juga mempunyai benci. Benci Tuhan, benci Allah adalah terhadap dosa. Terhadap dosa. Kita tidak mendapatkan perincian daripada pengikut-pengikut Nikolaus ini, yang mana Anda juga bisa baca dari ayat yang ke-15 dari pasal 2 kepada jemaat di Pergamus. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang dibenci sendiri oleh Tuhan. Artinya, apa yang mereka lakukan menentang Tuhan. Mereka mempraktekkan dosa. Karena dosa adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Jadi kalau Anda mau cari detailnya, memang kita tidak diberikan detailnya, tetapi kita diberikan kejelasan jikalau perbuatan pengikut Nikolaus tersebut adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Dan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan mudah-mudahan setiap gereja, setiap jemaat memasang telinganya. Karena teguran tersebut adalah teguran yang sangat serius. Gereja yang mengabaikan teguran tersebut dan tetap mempraktekkan kesalahan, tidak mau mentaati teguran Tuhan, pada akhirnya Tuhan sendiri akan meninggalkan gereja tersebut. Anda boleh melayani dengan gagah mengaku sebagai gereja Kristen, gereja Tuhan, tetapi kalau kasih Anda sudah dingin, kemungkinan Tuhan sendiri sudah tidak ada di antara gereja di mana Anda berada.
Demikian juga kalau gereja di mana Anda berada, di dalam nama kasih telah membiarkan mereka yang mempraktekkan dosa tidak dibawa ke pertobatan. Sebetulnya, kasih tersebut juga telah menjadi dingin. Kasih tersebut telah dikontaminasi. Kasih tersebut sudah disalahgunakan. Seperti Tuhan telah menegur jemaat di Efesus dengan kasih yang merestorasi, biarlah gereja Tuhan juga memiliki kasih untuk menegur jemaatnya, anggotanya yang hidup mempraktekkan dosa. Dan biarlah setiap dari kita mau memasang telinga kita, dan kita juga mau mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Siapa yang menang, saudara? Di dalam konteks ini, mereka yang menang adalah mereka yang tetap tinggal di dalam kasih semula, di dalam kasih Tuhan, yang tidak menjadi dingin terhadap sesama jemaat Tuhan, sesama manusia, tetapi yang mengasihi Allah dan juga mengasihi manusia. Tuhan sendiri mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, kasihilah sesamamu. Karena kembali itu menjadi trademark, itu menjadi contoh daripada jemaat Tuhan. Barang siapa yang menang, kita yang ditegur karena melakukan kesalahan dan mau bertobat, itu juga menjadi bagian yang menang. Dari mana kita akan mendapatkan kemenangan? Di dalam Tuhan Yesus itu sendiri kita sudah diberi kemenangan, saudara. Kita sendiri tidak bisa menang, tetapi dengan iman kita kepada Yesus, kita akan kembali menjadi pemenang. Kita yang beriman kepada Yesus, kita akan mentaati apa yang Yesus perintahkan, dan disitulah kita akan diberi kemenangan untuk keluar sebagai pemenang. Dan kalau kita keluar sebagai pemenang, kita dijanjikan diberi makan dari pohon kehidupan. Adalah satu simbol daripada kehidupan kekal yang Tuhan telah janjikan, yang ada di Taman Firdaus Allah, Taman Allah sendiri. Taman Firdaus pertama kali muncul di Kejadian pasal 2. Di Wahyu pasal 22 juga Anda bisa membaca, di situ ada pohon kehidupan. Tetapi yang jelas, saudara, setiap gereja Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang keluar sebagai pemenang, dia akan diberi kehidupan kekal dan dia akan dipelihara oleh Tuhan. Marilah kita menjadi jemaat Tuhan yang mau diajar, yang memiliki telinga, dan kalau memang ada bagian-bagian yang perlu kita bawa kepada pertobatan, saudara, biarlah kita rela untuk dididik dan bertobat. Karena kembali, untuk mengasihi, untuk menyembah, untuk mengabdi kepada Tuhan, melayani Tuhan, itu seolah-olah lebih mudah daripada kita melakukan perintahnya untuk saling mengasihi jemaat Tuhan, untuk saling mengasihi manusia yang lain.
karena ego kita masih berkuasa, karena nafsu kita masih berkuasa. Sehingga saudara, biarlah kasih ini menjadi tantangan di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan biarlah kasih ini kembali yang menjadi motivasi di dalam apa yang kita lakukan, di dalam apa yang kita kerjakan, terutama atas nama kekristenan. Karena kasih itu yang akan menjadi satu ciri khas sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.